Romo Rudi, Bapak Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Dalam salah satu kesempatan di suatu sore, ada seorang bapak datang mengunjungi kami di pastoran, dan dalam kunjungan itu ia bercerita, menseringkan pengalamannya, membandingkan keadaan kita saat ini dengan keadaan waktu gempa 92 kemarin. Waktu gempa di tahun 92 bagi dia bukan merupakan cobaan yang berat. Walaupun di sekitar dia ada banyak mayat, ada banyak orang yang meninggal, tetapi bagi dia bukanlah suatu cobaan yang berat, karena pada waktu itu sekalipun situasi sedang gawat, Ekaristi tetap berjalan. Orang-orang tetap pergi misa dan para pastor tetap merayakan Ekaristi. Sehingga dalam situasi yang susah itu, mereka tetap mendapatkan kekuatan. Sedangkan berbanding terbalik dengan situasi saat ini, ketika mereka sehat, ketika mereka kuat dan bisa untuk berpergian atau melakukan segala sesuatu, tetapi justru dibatasi dan tidak boleh mengikuti Ekaristi secara langsung. Hanya bisa mengikuti lewat online atau lewat televisi dan sebagainya. Di sini ia merasa sebagai suatu cobaan yang berat, sedang menghadapi wabah yang begitu berbahaya, tetapi tidak ada kekuatan yang bisa disantap secara langsung, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dari pengalaman beliau, saya memetik satu hal, bahwa hal yang sama tidak hanya dialami oleh ia, tetapi juga kita semua. Kita tentu merindukan kebersamaan, kita tentu merindukan Tuhan yang satu dan sama, yaitu Kristus yang bangkit, menebus dosa-dosa kita. Kita rindu untuk berada di rumahnya dan bersama-sama merayakan Ekaristi. Bapak, Mama, sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana dalam Kisah Para Rasul, Petrus mewartakan tentang Kristus yang sudah dijanjikan sejak zaman Daud. Bagaimana Kristus adalah sungguh-sungguh penyelamat bangsa Israel. Walaupun mereka menghadapi kekecewaan, walaupun mereka menghadapi masalah, yaitu bagaimana Yesus dibunuh dan kemudian wafat di kayu salib, tetapi kebangkitan Kristus menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh penyelamat, sehingga apa yang dikatakan Daud dalam masa perjanjian lama terpenuhi dalam diri Yesus. Oleh karena itu Petrus meminta secara khusus dalam bacaan kedua, bahwa apa yang terjadi pada diri mereka, terjadi pada para rasul, dan apa yang dibuat oleh Kristus adalah sungguh-sungguh apa yang direncanakan oleh Allah. Sehingga kita diminta untuk takwa kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan yang teguh. Kita mungkin tidak bisa merayakan Ekaristi bersama di dalam gereja, tetapi ketakwaan dan iman dan pengharapan kita haruslah tetap teguh kepada Kristus. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan kisah tentang perjalanan ke Emmaus. Di sini saya merasa menarik akan beberapa hal. Pertama, bagaimana pengarang Injil secara khusus tidak menyertakan nama dari para murid. Bagaimana ia hanya menyertakan murid-murid yang pergi ke Emmaus. Di sini muncul pertanyaan, siapakah murid yang dimaksud? Jika dalam penampakan pertama ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, penampakan kedua juga kepada Petrus dan murid yang dikasihi, dan kemudian yang ketiga menampakkan diri kepada para murid yang berjalan ke Emmaus. Di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa para murid adalah setiap orang yang mengikuti Kristus, sehingga Kristus menampakkan dirinya kepada kita semua berjalan bersama menuju Emmaus. Lalu yang kedua, bagaimana para murid mengenali Yesus tetapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Seolah-olah ada kabut yang menghalangi penglihatan atau pengenalan mereka akan diri Yesus. Hal yang sama juga mungkin kita alami jika kita bertemu dengan orang yang sudah lama tidak kita temui.
Kita ingat ini siapa tapi tidak tahu namanya dan sebagainya. Di sini kata-kata Yesus yang mengingatkan para murid itu, "Hai kamu orang bodoh," sebenarnya ingin mengingatkan bahwa bukan soal tidak mengenal atau bukan soal mata ditutup kabut, tetapi yang paling utama karena para murid masih kecewa berat. Para murid masih terganggu dengan kematian Kristus dan berpikir bahwa Kristus dicuri orang. Disinilah kita diingatkan tentang itu, bahwa perasaan kecewa, perasaan menderita, perasaan susah sendiri seringkali menghalangi kita untuk melihat rahmat Tuhan yang besar. Sehingga kadang kita menganggap bahwa Tuhan tidak ada untuk kita dan kita kemudian menjadi orang-orang bodoh. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Mama sama saudara dan saudari, di situasi yang sulit ini kita tetap teguh akan iman kita. Janganlah kita terhalangi hanya karena kita dipisahkan oleh jarak. Jangan hanya kita merasa dihalangi karena kita terpisah oleh layar kaca dan sebagainya, tetapi kita harus merasa yakin bahwa Tuhan beserta kita dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, bagaimana Yesus yang menjadi seorang asing datang bergabung dengan para murid, tetapi kemudian menjadi tuan rumah. Dalam artian ini, bagaimana ia menyiapkan makanan, bagaimana ia memberkati makanan itu dan membagikan kepada para murid itu. Di situ kita mengerti satu hal, seringkali kita merasa asing terhadap mereka yang menjadi saudara dan saudari kita. Kita merasa asing terhadap mereka yang dekat dengan kita, bukan karena kita tidak menyayangi mereka, tetapi kita takut kalau segala sesuatu yang tidak baik terjadi dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam situasi seperti ini, kita jangan menganggap setiap orang sebagai orang asing. Sekalipun mereka datang dari tanah rantau atau datang dari mana saja, mereka tetap saudara dan saudari kita. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu, saling pegang tangan, saling bersatu untuk mengatasi wabah ini. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Percaya atau tidak, bahwa sebenarnya mujizat Paskah itu sudah terjadi. Bagi saya, sungguh-sungguh terjadi. Hal pertama yang terjadi, setelah Paskah, angka kesembuhan di Indonesia justru meningkat bahkan sampai saat ini. Hal yang kedua, para penumpang KM Lambelu yang kita takutkan itu, justru banyak yang tidak mendapat gejala sama sekali. Atau dalam artian ini, mereka negatif dan bebas dari virus corona. Bahkan hal yang terbaru adalah bagaimana NTT kembali menjadi daerah hijau. Saudara kita yang positif justru dinyatakan negatif dan dinyatakan sembuh. Hal-hal sederhana ini terjadi. Bagi kita orang biasa tentu menganggap hal yang biasa. Tetapi jika kita melihat dari sudut pandang iman, ini terjadi adalah suatu mujizat Paskah dari doa-doa kita, dari setiap permenungan dan iman yang kita rayakan. Oleh karena itu di akhir permenungan ini saya ingin mengingatkan kita semua. Kita jangan pernah ragu. Kita terpisah bukan berarti kita dihalangi. Tetapi pertama-tama kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh bertakwa? Apakah iman dan pengharapan kita sungguh-sungguh ada? Dan apakah kita yakin bahwa Kristus itu penyelamat kita? Ataukah mungkin kita sama seperti para murid yang kecewa berat? Para murid yang merasa bahwa mereka dikhianati dengan kematian Kristus. Tetapi kita harus sadar satu hal, segala badai pasti berlalu, segala cobaan pasti akan bisa dilewati karena Tuhan selalu beserta kita. Oleh karena itu Bapak Mama sama saudara dan saudariku, mari kita tetap ikuti setiap aturan yang diberikan kepada kita tetap setia kepada janji kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Mujizat sudah terjadi, tinggal bagaimana kita mempertahankan dan mengembangkan itu. Hanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap dan sungguh-sungguh beriman yang dapat memindahkan sebuah gunung walaupun imannya itu hanya sebesar biji sesawi. Oleh karena itu marilah sebagai sama saudara dan saudari
kita bersatu di dalam nama Tuhan, kita atasi dan kita lawan semua wabah ini, dan kita menjadi orang-orang merdeka, orang-orang yang ditebus, dan orang-orang yang mampu untuk mengatasi semua cobaan, karena di dalam Yesus kita semua bersaudara. Amin.